Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Presli Lobo dengan stamp 182254. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan pekerjaan saya soal pengganti final dari mata kuliah analisis algoritma. Konten yang ada dalam pertemuan saat ini adalah definisi yang melingkupi analisis algoritma, notasi asintotik, Big O, algoritma sequence, brute force, lalu sambil berjalan nantinya yang kedua itu ada di satu juga nanti, yaitu hubungan logis sebagai pemahaman dasar yang pertama, prinsip yang lalu selanjutnya prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengimplementasikan materi. Ini prinsip-prinsip yang lebih ditekankan pada saat ini, yaitu Big OA, Big OH, lalu soal dan pembahasan. Untuk soal dan pembahasan yaitu Big O, Big OH di sini berupa for single, for nested, lalu ada if else dan beberapa perintah lainnya, semisal perintah atau instruksi assignment dan lain-lain. Lalu brute force satu untuk implementasinya 10 knapsack. Ini sama yang sebelumnya. Pertama overview. Nah, untuk overviewnya bagian satu, overview analisis. Analisis tidak jauh dari aktivitas yang melibatkan kegiatan seperti menguraikan, membedakan dan memilah sesuatu yang nantinya akan dibentuk kembali sesuai dengan kriteria yang ada atau kriteria tertentu. Kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, ini tidak jauh berbeda, akan menghasilkan informasi yang baru. Algoritma suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi analisis algoritma itu tidak jauh dari menguraikan, lalu membedakan algoritma tertentu dan memilah. Memilah di sini setelah kita membandingkan nanti algoritma yang ada, semisal melihat kompleksitasnya dari segi waktu, efisiensi waktu, misalnya saya bisa memilih algoritma yang bisa saya gunakan dalam merancang suatu kegiatan, misalnya software. Lalu yang selanjutnya notasi asintotik. Notasi asintotik itu himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n, elemen dari n besar yang cukup besar. Maksudnya di sini adalah ada suatu fungsi n di mana fungsi n ini elemen dari n sebenarnya yang cukup besar. Nanti dilihat bahwa fungsi n ini tidak jauh, bahwa fungsi n skup dari n, tapi bukan berarti menghilangkan nilai dari n besar ini. Lanjut, untuk notasi asintotik itu digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Jadi notasi asintotik ini dapat digunakan untuk menentukan kompleksitas yang ada dalam suatu algoritma dengan parameternya adalah waktu tempuh algoritma. Nah, nanti akan terbagi
notasi asimptotik ini bisa terbagi menjadi 3, tapi pada saat ini yang menjadi kasus adalah Big OH. Big OH adalah notasi matematika yang menggambarkan perilaku pembatas dari suatu fungsi ketika argumen cenderung ke arah nilai tertentu atau terhingga. Maksudnya adalah suatu argumen dalam suatu fungsi akan menuju ke suatu nilai tertentu atau tidak jauh berbeda dengan pemahaman limit. Big OH di sini sebagai notasi matematika yang menggambarkan perubahan tersebut. Nah, digunakan untuk Big OH ini digunakan untuk menganalisis algoritma dalam fungsi yang menggambarkan. Maksudnya dari Big OH ini digunakan untuk menggambarkan fungsi batas atas, menggambarkan batas atas dalam fungsi atau upper limit. Nah, adapun jenis-jenis lain sebenarnya untuk notasi asimptotik ini bisa menggunakan notasi matematika yang lain. Saya rangkum di sini notasi matematika yang digunakan dalam notasi asimptotik bisa omega jika orientasinya dengan batas bawah. Ini biasanya digunakan untuk base case. Ini theta type bond atau sebenarnya batas untuk di tengah ini. Orientasinya di titik tengah atau kasus rata-rata. Big OH orientasinya batas atas yang nantinya akan saya jelaskan. Ini digunakan untuk kasus terburuk. Algoritma sequence ini ada hubungannya dengan brute force. Sebuah algoritma yang diimplementasikan dalam sistem simulasi kejadian diskrit untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Jadi dalam proses pemanfaatan sumber daya yang ada, algoritma sequence ini dilakukan sebenarnya. Sequence seperti secara beruntun, algoritma yang beruntun dalam simulasi kejadian diskrit. Jadi kejadiannya tidak persentase, tidak di bawah, tidak koma, bukan pecahan, tapi bukan kontinu yang tidak kontinu. Itu artinya pada keadaan tertentu dia akan berhenti lalu dilanjut kembali. Itu algoritma sequence. Brute force, pendekatan yang lempang atau straightforward. Ini tidak jauh berbeda. Straightforward itu tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari sequence. Arti dari sequence, body tetap maju ke depan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Brief, prinsip-prinsip yang saya akan gunakan nantinya. Teorema pertama yaitu polinom, yaitu A M dengan N pangkat M ditambah AM dikurang 1 dengan N M pangkat M kurang 1 hingga nantinya 0. Ini secara ini berkurang akan menghasilkan Tn sama dengan Big OH N pangkat M. Jadi kalau sebuah Tn itu waktu Tn itu sebuah polinom dengan beberapa pangkat dengan pangkat tertentu, misalnya M di sini mulai dari 5, lalu 4, 3 dan nantinya pangkat 1. Selama variabelnya sama di sini N, kita bisa ambil bahwa Tn sama dengan Big OH N M, N pangkat M. Sedangkan teorema yang lain, misal tambah T1 tambah T2, ini digunakan nantinya untuk kasus if else karena banyak alternatif yang disediakan. Misal ada 2 alternatif T1 tambah T2, yaitu Big O Fn ditambah Big O Gn. Ini harusnya ada penutupnya.
sama dengan big O max dari Fn dan Gn. Max Fn dan Gn. Jadi gunanya di sini max sebenarnya untuk menentukan batas atas dari nilai Fn dan Gn, yang mana sebenarnya Fn dan Gn ini adalah alternatif. Misal if-nya Fn dan Gn-nya else, lalu di sini digunakan max. Pada konteks ini menggunakan big OH, menggunakan max batas atas. Jadi T1 ditambah T2 sama dengan big OH max dari Fn dan Gn. T1 dikali T2 sama dengan big OH Fn dikali big OH Gn. Kalau dikali sama juga dikali, itu hasil akhirnya adalah big OH, mana argumennya Fn dan Gn, fungsi Fn dan Gn akan dikalikan. Yang ketiga, big OH CFN, di mana C adalah sebuah konstanta, bisa diselesaikan sebagai C sebagai O sama dengan big OH CFN sama dengan O big O Fn, di mana C lebih besar daripada 0. Jadi kalau C-nya 0, C 0. Asalkan C-nya lebih besar daripada 0, C-nya bisa diabaikan. Untuk yang selanjutnya Fn. Fn ini sebuah fungsi sama dengan bisa dimasukkan dalam suatu big OH N. Jadi sebuah argumen dari big OH batas atas dari Fn. N dikali O pangkat N dikali big OH N sama dengan big OH N dikali N dengan argumen N dikali N, yaitu big OH N pangkat 2. Untuk yang di sini karena ada hubungannya dengan selanjutnya, jadi bagus kalau saya sedikit untuk merincikan sedikit bahwa di sini N itu akan menjadi misalnya O N juga. Pada saat ini saya tidak memasukkan kembali lagi ke dalam satu fungsi. Misal untuk ini misalnya N dikasih masuk ke Fn di sini, karena nanti outputnya juga akan sama seperti ini. Makanya nanti kalau N sama dengan O big OH N, itu kalau dikali dengan O big OH N sama dengan ini. Jadi dari mana ini ide tiba-tiba dikali argumennya dari ini. Dari persamaan N dikasih masuk dalam O, karena O sebenarnya tidak lebih dari suatu pembatas suatu fungsi. Nah, kalau memang mau diselesaikan secara kaidah matematis, saya jelaskan di sini di atas, bahwa N itu dikasih masuk menjadi Fn, misalnya Fn, jadi nanti big OH Fn. Nah, karena big OH itu ini ya, notasi matematika yang membatasi fungsi, takutnya nanti saya kurang paham ini, jadi supaya tidak ada pergeseran makna, saya bermaksud menyampaikan pesan seperti ini. Jadi N diubah dulu ke menjadi sebuah fungsi,
mana fungsi itu. Entah mungkin dia sebuah instruksi baca, atau mungkin instruksi menulis, atau mungkin instruksi assignment atau penugasan atau bagaimana. Lalu dari suatu fungsi ini dikasih masuk dalam notasi matematis big OH untuk dicari nilai atasnya. Nah, tugas nomor 1, uraikan secara jelas mengapa for berikut menghasilkan kompleksitas berupa N dikali O big O 1 sama dengan big O N. For I bagi sama dengan 1 to N do something. Nah, tentunya di sini jumlah bagi sama dengan jumlah dibagi dengan jumlah ditambah array A indeks KI sesuai looping. Untuk di sini saya bagi asumsinya sebagai 2. Yang ini jadi di sini T1, yang di dalamnya for ini menjadi T2. Yang maksudnya supaya mudah untuk saya. Dan nanti keduanya ini akan dibungkus menjadi TN. Untuk mempersingkat waktu, saya coba bahas langsung saja. T1-nya sama dengan big O di sini harusnya big O Fn seperti di sini big O Fn for I bagi sama dengan 1 to N do. Maksudnya pertama ada proses I dibagi dulu dengan 1, yaitu sebenarnya proses dalam satu instruksi. Statement pertama yaitu I dibagi 1 dengan big OH-nya di sini 1. S2 statement 2 input ke I, karena di sini I bagi sama dengan, jadi nanti akan sama dengan input ke I, big O-nya big OH 1. Nah, karena T1 sama dengan Fn, maka Fn di sini S1 dikali S2 menuju N. Nah, menuju ya, menuju N. Ini berkenaan dengan notasi asimtotiknya. Maka Fn-nya di sini adalah statement pertama OH1 big OH1 dengan statement kedua juga big OH1 dikali N. Nah, karena perputarannya sebanyak N, jadi banyaknya kompleksitasnya statement ini, sebenarnya statement ketiga adalah perputarannya. Di sini bisa dianggap statement ketiga. Menjadi setiap kali dari setiap statement ini, makanya dikali di sini. Untuk big O1 dan dikali big O1-nya, saya langsung di sini kasih masuk 1 dikali 1. N diubah dulu ke big O N ini seperti ini. Lalu di hasilnya nanti dari sini big O1 dikali N di sini. Karena ini kali, nah 1 dikali N ya big O, jadi hasilnya N, jadi hasilnya keseluruhannya big OH N. Jadi T1 sama dengan Fn sama dengan big OH N. Untuk T2-nya yaitu Gn, di sini jumlah bagi sama dengan jumlah ditambah A, array ke A indeks ke I. Nah, pertama baca dulu, pasti ini membaca dulu.
bercekal membaca dulu, tidak bakal mungkin jumlah baru mau dibaca nilainya. Jadi AI baca dulu array A indeks GI, itu kompleksitasnya 1 juga, big O hanya itu juga 1. Untuk statement kedua jumlah tambah dengan nilai dari array A indeks GI, big O hanya 1. Statement ketiga inputlah ke jumlah, big O hanya juga 1. Karena tidak ada lagi di sini untuk T2 nya cuma seperti ini, maka bisa diselesaikan, yaitu statement 1 dikali statement 2 dikali statement 3. Ini perulangan harusnya nggak usah. Nanti kalau sudah dikasih seperti ini tinggal dikalikan saja argumennya. Nah, nanti hasil kali argumennya menjadi 1 dalam big O. Big O hanya di sini. Jadi hasilnya T2 sama dengan GN sama dengan big O 1. Nah, TN-nya di sini sesuai dengan soal. Nanti hasilnya big O N. Cuman N-nya di sini saya sudah jelaskan di awal. Jadi perbedaannya di situ saja. Untuk N-nya. Jadi Tn sama dengan T1 dikali T2. Tn sama dengan big O Fn di sini. Karena T1-nya, T2-nya big O Gn. Lalu big O Fn-nya dari ini big O N dan big O Gn nya big O 1. Tinggal dikali argumennya seperti ini dan hasilnya big O N. Nomor 2, uraikan secara jelas soal di bawah ini. Nah, ini for dalam for dengan batasnya sama-sama batas bawahnya juga sama, dimulai dari 1, batas atasnya sama-sama diselesaikan dengan N. Nah, saya bagi atas 3 di sini T1 sampai T3. T1 itu for yang paling atas, T2 itu for yang di bawahnya, dengan T3 adalah nilai baca arraynya ini, bagi sama ini assignmentnya. Lalu untuk lanjut T1-nya di sini for di sini terbagi 2 statement dulu sebelum menuju N, yaitu bagi 1 lalu input ke I bagi 1 lalu input ke I, masing-masing big O hanya 1. Lalu untuk digabungkan dengan fungsi En itu sama dengan statement 1 dikali statement 2 menuju N perputarannya. Nah, N-nya di sini seperti ini. Nanti O big O N, tapi sebelumnya inputkan dulu nilai S1 dan S2, yaitu big OH1 dan big OH1 juga. Tinggal dikali argumennya. Begitu juga nanti dengan big ON-nya saya kalikan lalu menghasilkan big ON. Jadi kesimpulannya untuk T1 sama dengan fungsi E argumen N, fungsi E argumen N sama dengan big OHN. Lalu T2-nya sama dengan fungsi T2-nya di sini big OH fungsi Fn harusnya. Terbagi atas 2 juga, tapi variabelnya saja yang berbeda di sini. J dibagi 1 dulu, lalu diinputkan ke J, masing-masing kompleks. Big OH-nya 1, lalu Fn-nya sama, arsitekturnya sama, organisasinya juga sama ini. Big O1 dikali big O1 ini harusnya di sini bukan tambah ya, kali di sini. P-nya di sini kali. Harusnya kali di sini S1 dikali S2 menuju ke N. Maka
Big O1 dikali Big O1 dikali N, bisa diselesaikan dulu ini. Dengan mengalihkan argumennya 1 dikali 1, N nya diubah juga, nanti hasilnya sama. Jadi T2 sama dengan TFN sama dengan Big ON. Dari tadi sudah dapat hasilnya. Ini sudah didapat hasilnya. Ini juga sudah dapat hasilnya untuk T1 dan T2. Sekarang T3 untuk proses assignmentnya di dalam for assignmentnya dalam for di dalam for lagi. Pertama baca AI dulu, AIJ, maksudnya baca arraynya, lalu nanti akan dibagi dengan 0, lalu diinputkan ke AIJ. Masing-masing di hanya 1. Ini kurang. Ini harusnya kali S3. Nah, seperti ini DN-nya. Jadi ketika statementnya ini akan dikalikan, yaitu Big O1 dikali Big O1 dikali Big O1, tinggal dikalikan argumennya saja, jadi Big O1. Jadi T3 sama dengan DN sama dengan Big O1. Untuk TN-nya, gabungannya T1 dikali T2 dikali T3, yaitu Big OEN untuk T1, Big OFN untuk T2, Big OGN untuk T3, Big O untuk EN-nya, tadi hasilnya N, FN juga N, dan untuk GN-nya tadi 1, bisa saya kalikan saja parameter argumennya N dikali 1, jadi hasilnya N kuadrat. Lalu untuk ini hasilnya memang hasil untuk nomor 3 menggunakan while. T1 nya di sini saya gunakan fungsi Sn, T2 nya Fn sama dengan Big On. Kenapa T2 nya Big On? Oh, ini karena perputarannya langsung ke N saja. Ya. Maksudnya di sini sebelum-sebelumnya saya gabung. Untuk perputarannya itu saya gabung dengan statement yang ada, kan di sini for-nya for bersambung di sini dengan proses assignment-nya. Begitu juga begini, for-nya bergabung dengan, maksudnya senada dengan proses for-nya, for dengan assignment-nya. Sedangkan di sini untuk while berbeda. Untuk assignment-nya di baris atas ini, sedangkan untuk perputarannya di bawah sini. Jadi saya kasih masuk assignment-nya di T1, perputarannya di T2. Nanti diselesaikan langsung, saya selesaikan di TN. Kalau T2 nya kan karena perputarannya I ke N juga kebanyakan ini akan sampai ke N. Nah, berarti
OH-nya itu juga naik ke karena ini hasil ya. T1 nya sama dengan big OH ini ya, saya selalu lupa tulis big OH nya. Big O di sini. O. Ya, terus big O S N. Jadi big O S N terbagi atas dua statement. Ini statement dua juga. Yaitu statement pertama I dibagi 2, lalu statement kedua input I dari hasil ini masing-masing big OH-nya 21. Nah, SN-nya di sini perkalian dari S1 dan S2-nya. Nah, nanti big OH1 dikali big OH1 juga. Sisa hasilnya nanti big O1. Kesimpulannya hasilnya dari sini T3 sama dengan big O Fn S1 nya di sini. Nah, baca dulu array A indeks TI, habis itu dijumlahkan, habis itu diinput ke jumlah sini, lalu S-nya di sini statement keempatnya I ditambah 1, habis itu input ke I. Ini harusnya masih ada bagi sebenarnya juga di sini, tapi tetap juga nanti hasilnya big OH1 itu selagi bukan perputaran atau pembagian itu juga akan menghasilkan nilai 1. Maka untuk kalinya di sini saya akan kalikan semua big OH1-nya, nanti selesai saya perkalikan setiap argumennya, saya dapatkan hasil bahwa big OH-nya 1. Ini TN di sini kesimpulannya. Maka bisa jadi begitu. Bahwa hasil akhirnya adalah Tn sama dengan T1 dikali T2 dikali T3, di mana T1 itu big OHSN yaitu big OH1 dikali dengan big OH dikali dengan T2 yaitu big OHFN, di mana big OHFN-nya di sini yaitu while I is lebih kecil sama dengan N, artinya perputarannya sampai ke N, jadi ON di sini big ON ini tertukar posisinya, dan big OGN-nya di sini big O1, lalu TN-nya sama dengan big O1 dikali 1 dikali N, maka big TN-nya sama dengan big ON. Nomor 4 terakhir untuk notasi asimptotik, yaitu if else. Nah, if else di sini juga saya bagi asumsinya yaitu read T0
sampai ke ini. Read-nya ya T0 nya di sini. T1 nya nanti di sini di if, sedangkan T2 nya di else. Karena read itu satu saja, saya tulis di sini di hasilnya nanti untuk Tn nya big O 1. Nah, karena ini else selanjutnya, if else selanjutnya pemilihan, maka harus dijumlahkan antara setiap alternatif yang ada. Pada saat ini alternatif ada dua, yaitu if dan else. If-nya T1 dari tadi, else-nya T2. Jadi max dari T1, T2. Maksimum dari setiap perbandingan ininya. T dari setiap alternatif. T1-nya di sini. T1-nya statement S1 X ditambah 1. Oh, ini kalau sudah masuk berarti T0-nya sampai di sini, sampai di if. T1-nya mulai dari begin sampai end. Kalau begitu saya bahas dulu T0-nya. T0-nya adalah baca dulu harusnya di sini. T0-nya baca ini read X harusnya. Jadi big O1 juga lagi di sini. Dan misalnya S0 sama dengan read X. Ini satu kali instruksi juga, jadi big O nya 1. Sedangkan proses selanjutnya adalah X mood 2 sama dengan 0. Maksudnya adalah X dimutkan dengan 2 dulu, mood 2. Nah, big O nya juga 1. Lalu nanti akan ditanya, apakah hasilnya X mood 2 itu sama dengan 0? Itu big O nya juga 1. Ini karena sudah jadi 3, saya bisa kali lagi dengan X0. Jadi untuk menghitung T0 nya ada 3 statement, S0 sampai S3, S2 nanti dikalikan karena semua big O nya 1 di sini dan prosesnya adalah kali, hasilnya juga akan menjadi 1. Ini garis. Ini kali 1 di sini tutup, jadi hasilnya 1 juga. Lalu T1 nya mulai dari begin dan end, yaitu jika alternatifnya benar, alternatif if-nya benar, maka X ditambah 1, big O nya 1, inputkan ke X, big O nya juga 1. Lalu N nya di sini adalah S1. Ini harusnya ada juga write line nya, misalnya saya tambah di sini, tapi biasanya juga sama itu, write line nya O nya juga 1. Di sini nanti kali S3, jadi di O 1. Karena perkalian juga saya tinggalkan argumennya, jadi big O 1. 1 dikali 1 dikali 1. Jadi untuk T0 dan T2 nya, T1 nya
menghasilkan big O sebesar 1. Lalu melanjut ke TN-nya. TN sama dengan T0 dikali ini salah notasinya. Notasinya harusnya kalau kali di sini karena dia himpunan, jadi dia kurung kurawal seperti ini. TN-nya TS di sini. TS-nya seperti di contoh soal TS sama dengan T0, dimana sebelum masuk di pengeksekusian alternatif dikali dengan himpunan T1 ditambah T2. Nah, karena di sini himpunan saya selesaikan terlebih dahulu. Nanti T0-nya sama dengan O1, lalu T1 ditambah T2, T1 ditambah T2. T2-nya di sini langsung big O1. Alasannya adalah karena hanya satu statement di sini, jadi saya bisa masukkan saja langsung 1. Lalu lanjut ke sini, maksimum dari T1, T2, maksimum di antara T1 dan T2 yaitu big O1 dan big O1 juga. Jadi maksimumnya adalah big O1 dikalikan dengan big O1, hasilnya big O1. TS-nya big O1. Knapsack. Soalnya diberikan N buah objek dalam sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot WI dan keuntungan profit PI. Bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal? Total bobot objek yang dimasukkan dalam knapsack tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Nah, algoritma yang digunakan adalah exhaustive search. Nah, prosesnya terbagi atas 3, yaitu enumerasikan list atau list semua himpunan bagian dari himpunan N objek, lalu hitung evaluasi total keuntungan dari himpunan bagian dari angka 1, pilih himpunan bagian yang memberikan total keuntungan terbesar. Nah, seperti ini. Saya coba modelkan kembali seperti yang ada di soal. Yang di sebelah kiri dari setiap gambar ini adalah beratnya, sebelah kanannya keuntungannya, profitnya. Ada 4 objek di sini. Himpunan bagiannya di sini akan ada sebanyak 16 kombinasi. Itu dipengaruhi dari nilai yang memungkinkan dari setiap objek ada 2, maka nanti akan menghasilkan 2 basis 2 karena setiapnya sama. Secara matematis ini bisa diselesaikan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya objek karena objek di sini adalah 4 sama dengan 16 kombinasi. Jadi pertama dari himpunan kosong, di mana himpunan bagiannya itu sebenarnya belum diinputkan apapun, total beratnya 0, tidak ada barang yang dimasukkan, total profitnya 0 juga. Untuk kombinasi yang kedua 0001, yaitu barang ke-1 saja yang diambil, jadi total beratnya adalah 2, total profitnya adalah 20.
Begitu juga untuk sampai ke 4, ini masih mengambil 1. Yang berbeda nanti jika bertambah elemen dalam himpunan bagiannya bertambah, semisal ini dua bagian dari dua unsur dari satu unsur, satu elemen, itu 1,2, maka total beratnya di sini adalah 7 dengan profitnya adalah 50. Sedangkan ini satunya 2, sedangkan yang 2 beratnya 5, jadi 7. Total keuntungannya 20 ditambah 30. Begitu juga untuk himpunan bagian yang lainnya. Nah, yang perlu dipahami bahwa hubungan sebelumnya ini, algoritmanya sebelum dianalisis nanti Big O-nya adalah enumerasikan list atau list semua himpunan bagian dari himpunan dengan objek N. Maksudnya dengan objek N seperti ini, yaitu 4, enumerasikan, dihitung satu persatu himpunan bagiannya. Ini kombinasi yang ada, dan himpunan bagiannya bisa sebenarnya direduksi seperti ini, 2 pangkat 4 hingga hasilnya 16. Tapi untuk algoritmanya sendiri nanti yang akan kita gunakan di sini adalah 2 pangkat N. Lalu hitung atau evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian 1. Hitung kan atau evaluasi. Di sini evaluasi total keuntungannya di sini. Lalu pilih himpunan yang paling memberikan keuntungan terbesar, yaitu di sini ketika himpunan bagiannya 2 dan 3. Sebenarnya saya mau bahas untuk ini hubungan algoritma exhaustive search-nya nanti masuk di Big OH dengan estimasi waktunya, tapi bagus kalau saya tulis di sini saya, karena saya sudah buat slide-nya. Jadi kalau di sini bisa juga, tapi bagus kalau di sini. Banyaknya N di sini ya, himpunan N atau himpunan objek yang ada adalah sebanyak 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Banyaknya kombinasi yang kejadian adalah 2. Yang paling pertama di sini tadi enumerasikan, habis itu hitung atau evaluasi total keuntungan. Pilih himpunan yang memberikan total keuntungan terbesar. Nah, kalau diperhatikan di sini untuk yang kedua, hitung total keuntungan dari setiap himpunan bagian. Big O-nya ini 1. Hitung evaluasi total keuntungan dari setiap himpunan bagian. Jadi dari untuk setiap himpunan bagian dihitung nantinya keuntungannya. Lalu pilih himpunan yang memberikan total keuntungan terbesar. Lalu nanti dipilih Big O juga di sini 1. Lalu hitung evaluasi list. Oh, ini harusnya Big O-nya N, karena setelah Big O N, Big O Big O 2 pangkat N akan dipilih hitung atau evaluasi dari setiap keuntungan. Itu perputaran juga, dimana perputarannya sebanyak N. Jadi
Jadi nanti hasilnya itu harusnya big O dikali dari big O 2 pangkat N dan big O 1. Cuman kalau big O 1 biasanya sudah tidak ditulis lagi. Nanti di sini N-nya di sini kompleksitas algoritma eksekutif search-nya itu dipilih adalah big O N. Nah, itu dia tadi untuk waktu untuk menghitung total bobot objek yang dipilih. Nah, ini big O N-nya total bobot objek yang dipilih adalah N, nanti dikalikan di sini big O N dikali big O 2 pangkat N-nya di sini adalah untuk perintah yang pertama, enumerasi. Jadi nanti hasilnya adalah big O N dikali 2 pangkat N. Sekian dari saya untuk mempresentasikan hasil pengerjaan saya, dan pekerjaan saya ini benar-benar usaha saya sendiri tanpa ada copy paste dari teman, dan pembelajaran selama 1 semester. Itu pertemuan. Terima kasih untuk Bapak yang sudah sempat menyempatkan diri untuk setiap ilmu yang diberikan. Saya atas nama pribadi mengucapkan sekali lagi terima kasih, juga mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.